pelayanan anak di berbagai tempat. Jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, sebuah program kerjasama YKB GKI TV bersama dengan Bina Warga yang didukung oleh para pegiat anak di berbagai tempat di berbagai lembaga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan bahan pengajaran yang kita akan sampaikan kepada anak-anak berbasis pada kisah-kisah Alkitab, agar anak-anak mengenal seluruh tokoh-tokoh, peristiwa-peristiwa di dalam sejarah suci Tuhan. Dan semua ide-ide yang akan disampaikan berdasar pada pertemuan online berbasis pada video conference. Dan kami meyakini semua apa yang akan disajikan nanti akan bisa membangun interaksi kita dengan anak-anak, dan kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan lebih baik. Pada edisi kali ini kita akan membahas Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 20 dengan tema Anak Lembu Emas. Kita bersama-sama dengan Pendeta Santi, Kak Medi, dan juga Kak Kristina yang akan membahas firman Tuhan, juga berbagi ide-ide yang menarik untuk bisa kita gunakan. Mengawali pertemuan kita, mari kita berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa mendapatkan pesan firman Tuhan yang tepat dan juga ide-ide yang baik. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu untuk kami mempersiapkan kembali diri kami sebelum kami akan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Kami siap, ya Roh Kudus tuntunlah setiap kami, dalam Kristus. Amin. Pendeta Santi akan menolong kita menangkap pesan firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak sesuai dengan kategori usia mereka. Silakan, langsung saja Pendeta Santi. Mari kakak-kakak semua kita membuka Alkitab dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 20. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 20. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperingatkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu,
Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dengan tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, Bukan bunyi-bunyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu, diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pemberian dasar firman diikuti oleh berbagai aturan bagi hidup umat Tuhan. Berikut berbagai petunjuk pembangunan kemah suci ditutup dengan sebuah catatan. Dan Tuhan memberikan kepada Musa kedua loh batu hukum Allah. Loh batu yang ditulisi jari Allah. Itu ada di Keluaran 31 ayat 18. Belum sempat ini disampaikan kepada umat Israel, pengingkaran terjadi. Dan pengingkaran itu mengancam perjanjian, mengancam berit yang diikat Tuhan bersama dengan umatnya. Alasan pembuatan dan pemujaan anak lembu emas adalah karena mereka merasa ada ketidakpastian mengenai kehadiran Musa sebagai pemimpin dalam perjalanan selanjutnya. Harun, satu-satunya orang yang dibawa Musa bertemu dengan Tuhan di puncak gunung itu, tidak berupaya menghalangi aspirasi massa yang waktu itu ingin membuat ada Allah atau semacam ilah-ilah berjalan di hadapan mereka. Yang dipertaruhkan dan terancam adalah seluruh karya Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir, yang mengikat perjanjian dengan mereka, dan kehadirannya di kemah suci. Epifani ilahi begitu menggentarkan bagi bangsa itu sehingga menjadi satu-satunya pengantara antara umat Israel dan Tuhan. Tanpa kehadiran Musa, umat merasa tidak punya akses kepada Allah. Kurangnya kepercayaan pada Tuhan merupakan sebab utama yang mendorong, yang menjadi inisiatif untuk membuat patung anak lembu emas. Apakah ada yang salah dengan patung itu? Sebenarnya umat tidak bermaksud menyingkirkan Tuhan, melainkan ingin membuat semacam representasinya. Patung anak lembu di timur dekat kuno sering dilihat sebagai tempat ilah-ilah bertahta. Patung itu menjadi semacam representasi Tuhan. Kalau begitu pelanggaran umat Israel pertama-tama bukan terhadap firman pertama, melainkan pada firman kedua, Keluaran 20 ayat 4. Harun membuat patung itu dari perhiasan yang diserahkan kepadanya. Boleh jadi termasuk perhiasan yang mereka terima dari tetangga-tetangga mereka ketika mereka meninggalkan Mesir. Apa yang terjadi? Tuhan murka. Tuhan sendiri yang memberitahukan kepada Musa apa yang sedang terjadi, apa yang dilakukan oleh umat yang ia kasihi. Bangsa yang dibawanya keluar dari Mesir telah rusak dalam tanda petik ya, rusak lakunya, rusak perbuatannya. Tuhan berniat ingin membinasakan bangsa yang ia sakiti, yang ia kasihi itu, namun menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Sebaliknya Musa akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Janji yang disampaikannya juga kepada Abram. Dan Musa tampil dengan kematangan sikap. Ia mencoba mengubah niat Tuhan
dengan mengingatkan Tuhan pada perjanjiannya dengan para bapa leluhur. Itu ada ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Menarik untuk disimak. Murka Tuhan reda. Namun ketika atau setelah murka Tuhan reda, tiba-tiba giliran Musa yang marah, ya. Musa marah. Kedua loh hukum Tuhan itu dipecahkan Musa pada kaki gunung. Seolah secara simbolik hendak mau mengatakan bahwa perjanjian dengan Tuhan bersama dengan segala ketetapannya itu dinyatakan telah hancur. Dan seolah-olah mereka kembali ke ground zero, kembali lagi ke titik nol. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, bahan yang tadi saya sampaikan secara ringkas ini, kakak-kakak bisa dalami lagi ya. Kakak-kakak bisa temukan pesan-pesan yang sangat bermakna yang dapat menyegarkan wawasan dan spiritualitas kakak-kakak dengan menyaksikan di tayangan Ngulik Alkitab episode 95 sesuai dengan bacaan yang tadi kita baca. Adapun tujuan kelas batita, kelas balita, kelas besar dengan tema anak lembu emas. Kelas batita, anak mengetahui bahwa umat Israel yang membuat lembu emas. Jadi anak mengetahui, anak tahu begitu ya, bahwa umat Israel yang membuat lembu emas. Kelas balita, anak mengetahui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang disembah. Ini penting ya. Jadi ini ada kaitannya dengan 10 hukum Tuhan kan ya. Yang hukum pertama, kedua begitu ya. Jadi anak mengetahui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang disembah ya, dan bukan lembu emas. Untuk kelas besar, anak berjanji hanya untuk menyembah hanya kepada Tuhan saja. Ya, jadi kenapa lalu kemudian Tuhan murka itu ketika Allah mendapati ya umat yang mereka kasihi, yang ia kasih, yang ia cintai ternyata berpaling. Begitu. Bukan lagi taat dan menyembah hanya kepada Tuhan, mereka berpaling, mereka membuat semacam representasi ilah-ilah lain, ya. Begitu. Begitu Kakak Pendeta Hendra, pembahasan Alkitab yang saya sampaikan secara ringkas. Nanti bisa diperkaya lewat bagaimana pesan-pesan ini mau disampaikan kepada adik-adik kelas batita, balita, dan kelas besar melalui kekayaan metode yang akan sudah disiapkan ini oleh Kak Pendeta Kristina dan Kak Medi. Terima kasih Pendeta Santi untuk pembahasan firman Tuhan. Sekali lagi, kakak-kakak bisa memperdalamnya dalam program Ngulik Alkitab, dan di sana akan banyak sekali hal-hal yang semakin dalam kita bisa temukan dalam pembahasan Alkitab ini. Dan tadi beberapa kali Pendeta Santi mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Israel ini sesuatu yang sangat-sangat mendukakan ya. Minggu kemarin kita baru membahas Tuhan memberikan 10 firman, tetapi belum saja itu sampai, ternyata umat Tuhan sudah melakukan sebuah tindakan yang sangat-sangat mendukakan. Sekali lagi tujuan untuk kelas di Batita adalah, Batita Balita adalah anak mengetahui kisah umat Tuhan, umat Israel ini yang membuat lembu emas, dan di kelas kecil anak-anak mengetahui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang disembah, bukan lembu emas. Dan yang terakhir di kelas besar, anak-anak mau berjanji untuk menyembah hanya kepada Tuhan saja. Kita akan mendengarkan setiap bagian kelas, ide-ide apa yang bisa kita lakukan dalam menyampaikan bahan ini. Tetapi sebelumnya, kita ikuti beberapa informasi berikut.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 20 dengan tema Anak Lembu Emas. Dan kita akan mendengarkan ide-ide penyampaian bahan ini kepada kelas Batita dan Balita yang akan disampaikan oleh Kak Kristina. Kak Kristina ini adalah pendeta GKI dengan basis pelayanan di Gunung Sahari. Silakan Kak Kristina, langsung saja. Terima kasih Kak Hendra. Salam kenal untuk kakak-kakak sekalian dimanapun kakak-kakak berada. Saya senang sekali ketika hari ini diberikan kesempatan untuk berbagi mengenai bagaimana menyampaikan cerita Anak Lembu Emas kepada anak-anak kelas Batita dan kelas Balita. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa dari cerita Anak Lembu Emas ini, kita akan menyampaikan cerita dengan tujuan bahwa anak mengetahui kisah umat Israel yang membuat lembu emas. Dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 20 diceritakan bahwa ketika bangsa Israel sedang dalam penantian atau sedang menunggu Musa yang sedang ada di Gunung Sinai, itu ternyata tak kunjung datang. Lama sekali tidak turun dari Gunung Sinai. Dan ketika itu bangsa Israel lebih memilih untuk menyembah berhala yang mewujud dalam patung atau buatan gitu ya, anak lembu emas yang kelihatan mata daripada menyembah Tuhan. Ketika bangsa Israel mengalami ketidakpastian, ketidakjelasan akan apa yang terjadi, mereka ternyata mudah sekali untuk menjadi tidak percaya dan tidak taat kepada perintah Tuhan, yaitu untuk menyembah Tuhan. Dan melalui cerita ini, maka anak mau belajar untuk tetap percaya dan taat menyembah kepada Tuhan. Jadi anak bukan hanya sekadar tahu bahwa bangsa Israel itu membuat anak lembu emas, tetapi dari cerita ini anak kemudian bisa belajar untuk tetap percaya dan taat menyembah kepada Tuhan. Sebab Tuhan meminta atau memerintahkan mereka, kita semua, untuk taat kepada Tuhan dalam menyembahnya setiap waktu. Ada beberapa metode yang saya usulkan. Yang pertama adalah bercerita dengan gambar. Untuk bagian pembukaan, kakak-kakak dapat menggali ya bagaimana perasaan anak ketika menunggu dalam jangka waktu yang lama, misalnya menunggu papa atau mama atau saudara. Mungkin akan kita dengar bahwa mereka bosan, mereka sedih, mereka kecewa, ya, atau marah, atau ketika itu mereka juga merasa mulai ragu. Sebenarnya yang ditunggu itu akan datang atau tidak. Lalu tanyakan apa yang kemudian anak-anak lakukan. Misalnya kemudian anak-anak akan telepon atau video call untuk memastikan jadi datang atau tidak. Dan bagian transisi untuk masuk cerita, sampaikan kepada anak-anak tentang pengalaman bangsa Israel dalam menunggu kedatangan Musa kembali dari Gunung Sinai. Lalu kita masuk dalam isi cerita Alkitab, bahwa Tuhan berkata kepada Musa untuk naik menghadap Tuhan ke atas Gunung Sinai dan tinggal di sana. Dan ketika Musa mengetahui ini, Musa taat, Musa naik ke Gunung Sinai dan tinggal di sana kurang lebih 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa Israel melihat bahwa
Musa lama sekali tidak turun dari gunung, tetapi saat itu mereka merasa bahwa mereka butuh ya untuk merasakan pimpinan, baik pimpinan Tuhan maupun pimpinan yang nyata hadir dalam diri Musa. Maka mereka mengerumuni Harun, datang kepada Harun dan meminta supaya dibuatkan Allah yang akan memimpin mereka. Ada Allah yang nyata secara fisik dapat dilihat ya, yang akan memimpin mereka. Lalu ketika itu diajukan kepada Harun, Harun mengatakan supaya mereka melepaskan anting emas dan membawanya kepada Harun. Anting emas yang dipakai oleh istri gitu ya, perempuan yang ada, bahkan anak-anak mereka perempuan itu diberikan kepada Harun. Dan mereka melepaskan anting-anting emas masing-masing dan membawanya kepada Harun. Lalu Harun mengambil anting-anting itu, membuatnya menjadi patung anak lembu emas. Dilebur menjadi satu, dituang ke dalam sebuah cetakan dan dibuat sebuah patung anak lembu emas. Bangsa itu berkata bahwa inilah ya Allah kita yang akan mengantar kita keluar dari Mesir. Lalu Harun mendirikan sebuah mezbah di depan patung anak lembu emas itu dan mengumumkan bahwa besok ya akan ada perayaan untuk menghormati Tuhan. Dan betul bahwa besok paginya, pagi-pagi sekali orang-orang Israel membawa beberapa ekor ternak sebagai korban bakaran dan beberapa ekor lagi untuk korban perdamaian. Mereka duduk makan dan minum lalu bersenang-senang. Maka Tuhan berkata kepada Musa supaya Musa segera turun. Sebab bangsa Israel didapati sudah berbuat jahat. Mereka sudah menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Mereka membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya dan mempersembahkan korban. Lalu ketika mendengar itu, Musa juga turun dari Gunung Sinai dan membawa kedua batu yang bertuliskan perintah-perintah Allah dan Allah sendiri yang mengukirnya. Dan ketika Musa sudah dekat ke perkemahan, dilihat bahwa banyak orang sedang menari-nari dan Musa menjadi marah. Di situ juga di kaki gunung itu Musa membanting batu yang dibawanya itu sampai hancur berkeping-keping. Kemudian diambil patung anak lembu emas buatan orang Israel itu, dileburnya, ditumbuknya sampai halus seperti debu, lalu dicampur dengan air. Tidak ada lagi saat itu patung yang kemudian dapat disembah. Patung lembu emas telah tidak ada, telah hilang. Dan ini adalah bagian yang pertama ya, metode dengan menggunakan gambar-gambar yang bisa kita pakai sebagai alat peraga cerita kepada anak-anak. Kakak-kakak, metode yang kedua adalah dengan memberikan tantangan dan kemudian dilanjutkan ada drama yang ditampilkan. Untuk memberikan tantangan kepada anak-anak, maka sebelum cerita ini disampaikan kepada anak-anak, kakak-kakak dapat meminta kepada orang tua untuk menyiapkan apa yang menjadi makanan kesukaan mereka dan memberikannya saat mau mulai sekolah minggu. Ya, jadi jauh hari sudah menyampaikan supaya orang tua dapat menyiapkan ketika bahan ini diajarkan kepada anak-anak. Tantangannya adalah taat pada perintah. Lalu minta orang tua supaya mengatakan kepada anak untuk memegang ya, kalau misalnya makanannya susah untuk dipegang maka diletakkan di dekat mereka. Dan minta mereka menunggu hingga perintah memakannya itu dikatakan oleh guru. Setelah orang tua mengatakan itu, orang tua jika bisa gitu ya, meninggalkan mereka sembari mengamati bagaimana anak-anak memegang perintah yang diberikan. Dan bagian pembukaan untuk cerita bagian ini minta kepada
anak-anak gitu ya, tanyakan apakah makanan yang diberikan orang tua itu masih ada atau sudah dimakan. Padahal tadi kan ketika mau mulai cerita berarti sudah ada pujian-pujian, ada doa gitu ya, dan ketika kakak hendak cerita, tanyakan makanannya itu masih ada atau udah dimakan. Terangkan kepada anak-anak bahwa ketika mereka mau menjaga perintah, taat pada perintah yang diberikan, ya, itu artinya mereka sudah menjadi anak taat, ya, memegang perintah yang diberikan oleh orang kepada mereka. Dan apresiasi anak-anak yang taat pada perintah yang diberikan. Tetapi berikan juga semangat kepada anak-anak yang masih tergoda, ya, karena kemudian akhirnya makan, belum taat kepada perintah. Lalu masuk pada bagian transisi kepada cerita, sampaikan pada mereka bahwa hari ini mereka akan mendengar cerita tentang bangsa Israel yang tidak taat kepada Allah. Dan untuk bermain drama, siapkan 1 orang narator, 2 orang untuk menjadi wakil gitu ya, perwakilan yang mempresentasikan bangsa Israel. 1 orang untuk menjadi Musa. Kakak-kakak bisa bekerja sama ya dengan rekan mengajar, atau bisa juga melibatkan orang tua jika memang dimungkinkan. Kalau melibatkan orang tua, maka sampaikan juga apa yang mesti disiapkan atau apa yang akan dilakukan oleh orang tua dalam peran yang dijalani. Dan setiap pemain mengenakan kostum khusus, misalnya pakai jubah, pakai ikat kepala, mengenakan beberapa perhiasan ya, seperti dari emas, kalung, cincin, dan anting. Dan siapkan juga sebuah tongkat dan sebuah patung anak lembu emas yang bisa dibuat dari kertas emas atau boneka lembu yang dibalut dengan kertas emas. Yang kedua, bacakan narasi yang nanti akan saya sampaikan, ya. Dan minta pemain drama untuk berakting setiap kali narasi selesai dibacakan. Yang pertama, ada bagian narator mengatakan bahwa Musa sedang berada di puncak Gunung Sinai. Ia menghadap Tuhan 40 hari dan 40 malam lamanya. Jika memungkinkan, kakak-kakak bisa pakai virtual background, ada gambar-gambar yang juga sudah disiapkan, nanti ini juga bisa dibagikan kepada kakak-kakak. Sementara itu, bangsa Israel menunggu seperti yang diperintahkan Musa. Lalu bangsa Israel ditampilkan gitu ya, sedang duduk berpangku tangan, atau mungkin ada yang berdiri, karena ini ada 2 orang, mondar-mandir berkeluh kesah karena Musa tidak juga datang. Dan bagian ini akan lebih menarik dan akan sangat mendukung ketika ada juga yang bertugas untuk spotlight gitu ya, setiap peran yang muncul. Dan narator berkata lagi bahwa setelah beberapa hari bangsa itu menjadi tidak sabar. Mereka ingin segera dapat menyembah Tuhan yang kelihatan. Maka mereka membuat patung anak lembu emas dari perhiasan-perhiasan emas mereka yang dilebur ke dalam api. Dan bangsa Israel memperagakan menaruh perhiasan-perhiasan yang mereka bawa, mungkin bisa ditunjukkan dulu, kemudian ditaruh lagi, tunjukkan, taruh, gitu ya. Dan mengaduk itu semua pada satu wadah, dan kemudian membentuknya menjadi patung anak lembu emas. Patung anak lembu emasnya bisa ditampilkan dengan gambar atau di virtual background. Setelah patung anak lembu emas itu jadi, mereka berpesta dan menyembah patung itu. Bangsa Israel memperagakan, ya, menaruh patung itu di tengah-tengah mereka, mungkin bisa diletakkan agak zoom gitu ya di depan layar. Lalu bersama-sama mereka ada yang melonjak-lonjak menyembah patung itu dengan gerakan tarian, ya, yang seolah melingkari patung itu. Maka Tuhan berkata kepada Musa, turunlah segera sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari Mesir sudah berbuat jahat. Musa berjalan mendekati layar Zoom menggunakan tongkat yang sudah disiapkan. Dan kemudian narator berkata lagi, ketika Musa sudah dekat ke perkemahan itu, dilihatnya anak lembu emas itu dan orang-orang yang sedang menari. Maka marahlah ia. Dengan ekspresi marah, gitu ya, membanting, ini maaf ya ada kesalahan ketik, membanting 2 loh batu. Bisa ditunjukkan, dibanting, dan
bisa ditambahkan juga gitu ya dengan suara yang makin mendukung bahwa dua loh batu itu memang benar-benar jatuh dan kemudian hancur berkeping-keping. Narator kemudian berkata lagi, diambilnya patung anak lembu emas buatan orang-orang Israel itu dilebur, ditumbuk sampai halus seperti debu, lalu dicampurnya dengan air. Tidak ada lagi patung anak lembu emas sehingga mereka tidak bisa lagi menyembah pada patung anak lembu emas. Setelah drama ini disampaikan, tanya jawab, ya, tanya kepada anak apa yang mereka pahami dari drama yang mereka saksikan. Pastikan bahwa anak dapat menangkap inti pelajaran hari ini. Lalu ajak anak-anak untuk makan makanan yang diberikan orang tua ketika mereka mau mulai sekolah minggu. Tanyakan pada anak-anak bagaimana perasaan mereka ketika memakan bersama dan mengikuti perintah. Ajak anak-anak untuk taat melakukan perintah Tuhan seperti mereka belajar taat pada hari itu. Nah, ini nanti ada virtual background yang bisa dipakai ketika bermain drama. Ya. Metode yang ketiga yaitu memasak dan bercerita. Untuk hal ini, maka kakak-kakak juga menyampaikan dahulu kepada orang tua bahwa akan ada kegiatan memasak sebelum mereka mendengarkan cerita atau mendengarkan firman Tuhan. Informasikan sebelumnya kepada orang tua bahwa ada alat-alat atau bahan yang harus disiapkan. Ya, mungkin ini bisa dirahasiakan dulu gitu ya, bahwa akan bikin sandwich, mereka diminta untuk menyiapkan bahan-bahannya. Ada 2 lembar roti tawar, 1 lembar keju, daun selada, mentega, saus tomat kalau memang mereka sudah bisa gitu ya, atau kalau mereka mau ada tomat yang sudah dipotong-potong, lalu ada daging asam. Dan juga siapkan sendok gitu ya. Lalu sampai ketika mau cerita, ajak anak-anak dulu untuk melakukan ya cooking atau memasak dengan taat pada langkah-langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah mengoleskan mentega pada roti. Lalu letakkan daun selada di atas roti yang sudah diolesi mentega, letakkan daging asapnya, lalu letakkan keju, letakkan tomat, tuangkan saus tomat jika memang anak-anak mau, ya, dan tutup kembali dengan roti tawar. Sampai akhirnya sandwich itu siap untuk dimakan. Ketika aktivitas ini sudah dilakukan, tanyakan kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah selesai gitu ya? Siapa tahu ada yang masih ketinggalan ketika mereka mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Kalau memang belum, maka nanti sampaikan kepada mereka bagian mana yang belum. Kakak-kakak bisa membantunya. Nah, ketika setelah menanyakan apakah mereka sudah selesai bikin, membuat sandwichnya, apakah mereka bisa taat mengikuti setiap langkahnya. Nanti kan bisa sharing ya, aku tadi ketinggalan bagian ini, atau aku sudah selesai. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti perintah melalui langkah-langkah membuat sandwich? Bagaimana perasaan anak-anak ketika berhasil akhirnya membuat sandwich? Baru masuk kepada transisi untuk cerita Alkitab. Sampaikan bahwa ketika kita taat, ada sesuatu yang baik kita dapatkan atau alami. Kita bisa, saya tadi bikin sandwichnya jadi gitu ya. Dan yang kedua, sampaikan bahwa ada cerita tentang bangsa Israel yang mendapatkan perintah dari Tuhan, tapi mereka tidak menaatinya. Nah, ini masuk pada bagian cerita bahwa bangsa Israel menerima 10 perintah Tuhan melalui Musa. Perintah ini harapannya dipatuhi agar bangsa Israel bisa taat pada Tuhan yang membebaskan mereka dari bangsa Israel. Tuhan memberikan perintah-perintah itu agar bangsa Israel selalu bisa menyatakan rasa sayangnya kepada Tuhan dan juga orang-orang di sekitar mereka. Sampaikan kepada anak-anak bahwa ternyata bangsa Israel itu gagal dalam menaati 10 perintah Tuhan, dalam menaati apa yang Tuhan perintahkan. Karena ketika Musa memimpin mereka ada di atas Gunung Sinai, ketika Musa tidak ada bersama-sama mereka kurang lebih 40 hari, 40 malam lamanya, saat itulah mereka tidak taat kepada perintah Tuhan.
Mereka menyembah, beribadah, berdoa ya pada patung anak lembu emas yang mereka buat sendiri dari anting-anting emas yang mereka punya. Padahal perintah Tuhan adalah mereka harus menyembah, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Musa untuk turun segera sebab bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa sudah berbuat jahat. Musa turun kembali dari gunung itu, membawa kedua batu yang bertuliskan perintah-perintah Allah pada kedua sisinya. Dan ketika Musa sudah dekat ke perkemahan, dilihatnya ya anak lembu emas itu dan orang-orang sedang menari-nari, maka marahlah. Di situ juga Musa membanting dua loh batu yang dibawanya itu sampai hancur berkeping-keping. Dan kemudian meleburnya, ditumbuknya sampai halus seperti debu, lalu dicampurnya dengan air. Sampaikan kepada anak-anak saat membuat sandwich, anak-anak juga harus taat mengikuti langkah-langkah membuatnya supaya berhasil. Anak-anak juga mau taat kepada perintah-perintah Tuhan agar anak-anak bisa merasakan senang, sukacita, dan Tuhan pun semakin sayang dan semakin senang kepada anak-anak. Ya. Tadi ada 3 metode yang sudah disampaikan, dan nanti ketika kakak-kakak memilih metode yang mana yang mau dipakai, setelah disampaikan itu, sampaikan penerapan kepada anak-anak bahwa anak mau tetap percaya kepada Tuhan sekalipun Tuhan itu nggak kelihatan. Ya, anak mau tetap percaya bahwa Tuhan itu bersama mereka, kehadiran Tuhan itu nyata melalui orang-orang di sekitar mereka yang mau sayang, mau menolong mereka, misalnya mama, papa, atau saudara mereka, atau asisten rumah tangga atau supir yang ada di sekitar mereka. Ya. Dan anak mau tetap taat menyembah ya, beribadah, berdoa, menyanyi kepada Tuhan. Lalu tekankan kepada anak-anak untuk taat menyembah pada Tuhan dalam berbagai situasi yang mereka alami, baik saat senang atau saat sedih. Dan ajak anak untuk terus belajar, ya, bahwa mereka itu senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Belajar percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Sehingga kemudian anak dapat meminta pertolongan kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang sayang kepada mereka dan bersedia untuk menolong mereka. Ayat hafalannya dari 1 Petrus 1, ayat 14a, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Lagu-lagunya taat, T-A-A-T, Kidung Ceria 337, kami sebagai anak-anak, dan Kidung Ceria 23, anak-anak memuji nama Allah. Demikian dari saya kakak-kakak, semoga dapat menolong kakak-kakak untuk menyiapkan bahan ajar bagi anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Christina yang sudah menyampaikan 3 ide untuk kita sampaikan bahan ajar kita. Kita bisa memakai metode gambar, drama, maupun juga tadi membuat sandwich ya. Dan semoga ini bisa memberikan ide-ide baik untuk kita pakai dalam penerapan di kelas Batita Balita. Kita akan melanjut ke kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD, juga bersama dengan Pendeta Christina, tetapi sebelumnya kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 20 dengan tema anak lembu emas.
Kita sudah mendengarkan ide penyampaian cerita kepada anak-anak kelas Batita dan Melita, dan saat ini kita akan mendengarkan ide-ide bagaimana kita menyampaikannya di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Kembali bersama dengan Pendeta Christina. Silakan, Kak. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan beberapa pilihan metode untuk pengajaran anak kelas kecil dengan tema yang masih sama, yaitu anak lembu emas. Akan tetapi tentu tujuannya berbeda dengan kelas Batita dan juga kelas Balita. Adapun untuk tujuan anak kelas kecil adalah anak mengetahui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang disembah, bukan lembu emas. Pertama, yaitu menggunakan metode permainan dan bercerita dengan gambar. Pembukaannya, ajak anak bermain dengan lagu Ikuti Saya. Lagu ini semoga sudah familiar ya bagi kakak-kakak, dan kakak-kakak juga bisa cari, ada di YouTube. Kupikir-pikir 1 2 3, kupikir-pikir 1 2 3, kupikir-pikir 1 2 3, ikuti saya ya. Lalu saya akan bergerak dan anak-anak diminta untuk mengikuti. Lalu ketika sudah selesai, maka tunjuk ya, ikuti dia. Dia itu sebutkan nama anak. Dan ketika anak yang disebutkan namanya, maka dia akan memperagakan gerakan yang akan dicontoh oleh rekan-rekan anak sekolah minggu yang lain atau teman-temannya. Dan begitu juga untuk anak sekolah minggu yang lain, sampai beberapa anak diminta untuk memperagakan gerakan yang akan ditirukan bersama-sama. Nah, kemudian baru masuk kepada cerita pengalaman bangsa Israel dalam menunggu kedatangan Musa kembali dari Gunung Sinai, yang kemudian memilih membuat patung anak lembu emas. Ya, sampaikan ceritanya, nanti ada dalam slide-nya, seperti cerita yang disampaikan ketika kepada kelas Batita ataupun kelas Balita. Dan yang kedua adalah permainan peran. Siapkan 1 orang menjadi narator, ya. Berikan kesempatan untuk anak sekolah minggu menjadi narator, 2 orang untuk menjadi bangsa Israel, 1 orang untuk menjadi Musa. Mereka mengenakan kostum khusus, misalnya jubah, ikat kepala, membawa atau mengenakan beberapa ya perhiasan ya, imitasi ya, seperti dari emas, misalnya kalung, cincin, dan anting. Siapkan juga sebuah tongkat dan sebuah patung anak lembu yang dibuat dari kertas emas atau boneka lembu yang dibalut kertas emas. Nah, bacakan narasi yang sudah saya siapkan, minta pemain drama atau peran untuk berakting setiap kali narasi selesai dibacakan. Ya, narator membacakan bagian ini, dan ketika dibacakan narator di spotlight, virtual background-nya juga disesuaikan, nanti ada semua sudah disiapkan. Ya, lalu kemudian bagian bangsa Israel, maka anak-anak yang berperan sebagai bangsa Israel di spotlight dalam posisi mereka duduk, berpangku tangan, kemudian berdiri mondar-mandir berkeluh kesah karena Musa tidak juga datang. Sampaikan juga kemudian narator kembali, spotlight narator, lalu kemudian bangsa Israel dengan peragaan-peragaan dalam naskah. Kembali kemudian narator yang mengatakan bahwa setelah patung anak lembu emas itu jadi, mereka berpesta dan menyembah patung itu. Sampaikan juga bagian bangsa Israel yang terus bergantian ya di spotlight setiap peran masing-masing narator, lalu kemudian Musa, narator, kemudian Musa, ya. Dan kemudian narator juga menyampaikan kisah dari bangsa Israel yang membuat patung anak lembu emas itu. Setelah selesai, sampaikan apa yang mereka pahami dari permainan peran itu. Pastikan bahwa anak menangkap inti pelajaran hari itu. Ajak anak untuk menyembah hanya kepada Tuhan saja. Ya, lalu metode yang ketiga, tanya jawab dan bercerita. Tanyakan kepada anak siapa Tuhan mereka.
Bagaimana dengan ini? Nanti kakak-kakak bisa menampilkan gambar-gambar idola yang seringkali menjadi idola anak-anak, gambar uang, game, media sosial, YouTube, atau followers ya. Ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus yang kadang-kadang dipuja, dipuji, disembah, dicintai sedemikian rupa. Nah, sampaikan bahwa ketika bangsa Israel diminta untuk taat hanya menyembah kepada Tuhan, mereka juga justru menyembah berhala, patung anak lembu emas. Baru masuk kepada penyampaian cerita. Dan setelah cerita, tekankan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang disembah, bukan lembu emas. Tekankan bahwa Tuhan adalah yang kita puji, yang kita puja, bukan artis idola, bukan sosial media, bukan uang, game, dan lain-lain. Nah, dalam setiap pilihan metode yang diambil, kemudian diceritakan kisah Alkitabnya, sampaikan penerapan bahwa anak mau tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan itu nggak kelihatan, ya, tapi anak juga mau tetap percaya bahwa Tuhan bersama mereka. Kehadiran Tuhan nyata melalui orang-orang di sekitar mereka yang sayang dan mau menolong mereka. Dan yang ketiga, sampaikan bahwa anak mau tetap taat menyembah kepada Tuhan. Ia beribadah, berdoa, menyanyi kepada Tuhan saja. Lalu untuk bagian penutup, tekankan lagi pada anak untuk taat menyembah pada Tuhan dalam berbagai situasi. Ya, kadang mereka mengalami situasi yang baik, senang, ataupun saat sedih, saat sulit, saat sakit. Tapi mereka diminta untuk menyembah Tuhan, karena Tuhan siap menolong mereka. Ajak anak untuk terus belajar percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama mereka, sehingga anak-anak dapat meminta pertolongan kepada Tuhan, sebab Tuhan sayang kepada mereka. Dan ayat hafalan untuk kelas kecil dari Efesus pasal 5, ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Lagu-lagunya bisa dipakai, TAAT, lalu ada Kidung Ceria 337, kami sebagai anak-anak, lalu ada Kidung Ceria 23, anak-anak puji nama Allah. Ya, demikian kakak-kakak pelayan anak yang dikasih Tuhan, itu beberapa metode yang bisa pakai untuk kakak-kakak menyampaikan cerita kepada anak-anak kelas kecil dengan tema anak lembu emas. Kiranya dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Kak Kristina untuk ide-ide yang bisa kita gunakan untuk kelas 1 sampai dengan 3 SD di kelas kecil. Dan kita akan melanjutkan ke kelas besar nih ya. Ada Kak Medi. Tapi sebelumnya kita ikuti beberapa informasi berikut. Masih dalam persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Keluaran 32 ayat 1 sampai 20 dengan tema anak lembu emas. Setelah kita dapat ide di kelas batita dan balita, juga kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD, kali ini kelas besar di kelas 4 sampai dengan 6 SD, ada Kak Medi. Kita bersyukur kembali berjumpa dengan Kak Medi. Kak Medi ini adalah pegiat anak, dia anggota jemaat Gemim, tapi aktif di banyak gereja di Indonesia, dan yang terutama dia aktif di Tim Ceria Indonesia, sebuah pelayanan anak buat anak-anak di daerah bencana, dan mereka melayani untuk trauma healing bagi mereka. Pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Langsung saja Kak Medi, silakan. Terima kasih Kak Endra dan Kak Santi buat kesempatannya. Saya akan share kakak-kakak, salam, shalom, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kakak menyaksikan ini, saya berharap ini akan memberkati dan menginspirasi dan juga membuat kita untuk terus dan makin melayani anak-anak di masa yang tidak mudah ini. Saya akan share screen kakak-kakak. Hari ini kita akan membahas secara detail kakak-kakak tentang banyak hal, dan secara khusus kita akan membahas tentang sebuah
teks yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Dan kakak-kakak saya mendorong untuk membaca ini berkali-kali, minimal 3 kali Kak, minimal ya, untuk kita makin mendalami, untuk kita makin menguasai, untuk kita makin menghidupi apa yang menjadi teks ini, agar supaya waktu kita share ke anak-anak, kita pun benar-benar sudah menghidupi, menguasai, bahkan juga mempraktekkan firman Tuhan tersebut. Nah, kakak-kakak, tujuannya jelas sekali di sini, yaitu supaya anak-anak berjanji bahwa mereka hanya atau menyembah hanya kepada Tuhan saja. Anak-anak berjanji untuk menyembah hanya kepada Tuhan saja. Tujuan yang sangat detail, tujuan yang sangat jelas buat anak-anak kelas besar. Nah, kakak-kakak tinggal kakak-kakak menguliknya nih. Mau kasih tahu ke anak-anak di bagian part mana yang menjadi penerapan atau aplikasi yang detailnya. Nah, kakak-kakak saya akan lanjut lagi. Tuhan yang lain yang jadi Tuhan dalam tanda kutip anak-anak sekarang itu banyak sekali kakak-kakak. Saya membantu dengan memberi beberapa hal yang mungkin akan jadi ide, panduan ide buat kakak-kakak. Buat anak-anak sekarang di masa online seperti ini, waktu menjadi sangat begitu penting. Jangan sampai waktu hal-hal yang digunakan itu jadi sia-sia, dan itu jadi keterikatan yang jadi lama-lama menjadi Tuhan lain buat anak-anak. Idolanya kah? Beberapa waktu lalu ada beberapa anak yang saking mengidolakan band atau figur tertentu, dia sampai maksa orang tuanya untuk belanja dengan merchandise dari idola tersebut. Akhirnya jadi melawan orang tua. Jadi value-value ini yang buat kelas besar kita harus kasih tahu bahwa nggak bisa ada Tuhan lain selain kamu harus Tuhan saja. Uang, game, media sosial, YouTube, ada yang sampai anak-anak kelas besar tuh yang saking pengen banget dapat followers yang banyak gitu ya, dia jadi terlalu terikat terhadap hal itu. Lalu juga Tuhan lain selain Tuhan Yesus pastinya. Nah, itu tinggal kakak-kakak tentukan mau yang part mana yang kakak mau tekankan. Nah, di bagian hari yang berbahagia ini kakak saya akan share untuk anak lembu emas ini dengan tujuan yang tadi itu, supaya anak hanya menyembah Tuhan saja. Saya menawarkan 3 metode pengajaran. Berharap ini kakak-kakak bisa ngulik, berharap kakak-kakak bisa sampaikan dan bisa juga digunakan buat adik-adik kita. Yang pertama saya akan share yaitu metode presentasi. Saya menggunakan presentasi kakak-kakak. Di sini saya akan coba tunjukin ke kakak-kakak. Boleh lihat di sini apa yang tadi saya sudah share gitu ya kakak-kakak. Ini adalah metode presentasi, di mana metode ini, oke sebentar, saya stop share dulu sebentar kakak-kakak. Iya, metode yang saya gunakan ini adalah Keynote kakak-kakak, dan ini agak mirip juga dengan PowerPoint, lalu Canva, dan presentasi-presentasi yang lain. Nah, saya akan share. Untuk biar jadi kita lihat, ini adalah metode presentasi. Jadi saya menggunakan catatan-catatan, beberapa menggunakan bagan dan gambar. Kakak juga bisa gunakan ini untuk ngajar anak-anak. Lalu kakak-kakak selain metode presentasi, saya akan menggabungkan atau mengkolaborasikan metode ini dengan ada yang namanya voice changer, di mana kita bisa merubah suara kita kakak-kakak. Dan terakhir metode yang ketiga yaitu snap kamera. Saya akan jelasin satu persatu ya kakak-kakak ya buat kita di waktu yang berbahagia ini. Yang pertama saya akan share tentang presentasi. Presentasi tadi kakak sudah lihat. Nah, kakak bisa gunakan berbagai macam variasi presentasi. PowerPoint, lalu masukin gambar, masukin video, Keynote, Canva, dan sebagainya. Kali ini saya menawarkan agak berbeda kakak menggunakan shape atau bagan itu menjadi alat peraganya. Kakak bisa explore shapes ini. Kalau untuk di PowerPoint itu ada di sini kakak boleh lihat. Lalu kakak boleh tambahin background dan lain-lain. Untuk penjelasan background dan efek suara sudah di metode yang sebelumnya, di episode awal saya share waktu cerita Musa diutus Tuhan dan tanda bagi Musa. Itu berbagai penjelasan tentang background dan efek suara. Lalu kalau kakak di PowerPoint nggak banyak pilihan siluet gitu ya, kakak boleh cari di Google misalnya siluet gambar awan atau bahasa Inggris gitu ya, nanti akan muncul cloud picture silhouette, akan muncul gambar awan, dan kakak-kakak bisa gunakan biar lebih membayangkan, lebih kebayang. Nanti saya akan tunjukin contohnya kakak-kakak. Lalu voice changer, di mana kita bisa merubah suara-suara kita kakak-kakak. Saya akan tunjukin beberapa contoh kakak-kakak. Nah, di sini kalau kakak-kakak menggunakan Windows atau PC gitu ya, kakak-kakak boleh ngulik
atau boleh cari misalnya di Google atau dimanapun berbagai macam aplikasi voice changer di mana suara kita bisa berubah-berubah. Kakak-kakak, anak-anak kelas besar seneng banget audiovisual. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu menjadi harus menarik karena dia sudah terbiasa terstimulasi hal-hal yang seperti itu, canggih, menarik dan seru. Kita bisa gunakan itu jadi bridging untuk kita mengajar. Nah, ini ada beberapa contoh voice mode, Voxal, Morphox, Clownfish dan seterusnya. Kakak bisa rekam, ada yang bisa live, ada yang kakak bisa record dulu, baru suaranya bisa di-setting dan untuk berubah. Saya ada beberapa tips di sini. Kakak cari aplikasi voice changer sesuai dengan apa yang kakak punya gitu ya, laptop atau bisa juga sebenarnya dari handphone kakak explore, lalu kakak mulai rekaman di tempat yang sepi kak, saya usul mungkin di dalam lemari, itu akan menolong suara kita jadi lebih maksimal, dan waktu kita rekam kak, suara kita ekspresi harus maksimal, waktu kita membacakan misalnya, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Jadi waktu kita rekaman ekspresi harus bagus dan kakak-kakak detail adalah kunci. Waktu kita record kita perlu detail. Nanti saya akan tunjukin caranya dan juga hasilnya. Yang pertama saya akan tunjukin dulu apa itu voice changer buat kakak-kakak yang mungkin baru pertama kali mendengar atau juga ada yang sudah tahu tapi yang seperti apa Kak Medi. Semoga jelas ini ya Kak ya, kelihatan. Ini adalah contoh dan kakak-kakak tinggal merekam suara. Contoh ya Kak, contoh. Saya akan coba di sini menteskan anak lembu emas. Hai adik-adik, hari ini kita belajar tentang anak lembu emas. Kita stop. Anak lembu emas. Hai adik-adik, hari ini kita belajar tentang anak lembu emas. Nah, suara kita bisa berubah, Kak. Misalnya saya pilih male ini ya. Anak lembu emas. Hai adik-adik, hari ini kita belajar tentang anak lembu emas. Bisa ya, Kak? Kakak-kakak bayangkan suara bisa berganti-ganti. Anak lembu emas. Hai adik-adik, hari ini kita belajar tentang anak lembu emas. Dan banyak pilihan di sini, ada suara anak-anak, suara robot, dan seterusnya. Kakak-kakak bayangkan cerita Alkitab, kita record, kita buat secara detail, lalu kita sajikan kepada anak-anak dari metode voice changer ini dengan presentasi, maka akan jadi sebuah cerita yang seru, kita tambahin background, maka hasilnya akan maksimal, akan ada dinamika. Dari satu suara kita saja bisa berganti-ganti, bahkan ini suara anak-anak. Anak lembu emas. Hai adik-adik, hari ini kita belajar tentang anak lembu emas. Gitu ya kakak-kakak. Jadi itu sedikit tentang voice changer. Nah hasilnya seperti ini kakak-kakak. Saya sudah ramu untuk yang cerita kita kali ini. Saya sudah siapkan juga tentang kisah anak lembu emas. Dan saya akan sajikan buat kita saat ini kakak-kakak. Nanti biar jadi kita bisa lihat juga, oh begini toh kak ya. Nah sini sudah ada contoh kakak-kakak. Ini tadi saya berharap kakak-kakak bisa nanti lihat rekaman ini dan ngulik detail satu-satu. Misalnya contoh ini presentasi ya kak, saya sudah bikin, sengaja saya gambarin dulu biar kakak-kakak lihat. Di sini saya ambil dari shape itu gambar tadi, lalu saya itu posisinya di sini kak. Sebentar, saya hilangkan dulu ini. Posisinya ada di sini. Nah, kalau Keynote memang agak pilihan cukup banyak. Tapi buat yang PowerPoint Windows, jangan berkecil hati. Di Google banyak banget siluet gambar yang kakak-kakak bisa cari. Ya, gambar apa saja kakak-kakak. Nah, di sini saya pakai siluet anak lembu emasnya, saya kasih warna yang mendekati ke warna emas, lalu saya tulis teksnya, saya kasih background di sini kakak-kakak. Dan juga suara yang saya sudah rekam menggunakan voice changer. Kakak-kakak boleh dengarkan dan saya usul tips waktu di presentasi, suaranya jangan terlalu kenceng kakak-kakak. Jadi suaranya itu kalau misalnya kakak klik medianya gitu ya, backsoundnya kecil aja kak. Kalau ini kenceng banget. Itu kenceng ya kak. Jadi di bawah 25% atau di antara 20%. Karena ada suara lain yang saya siapkan. Ini dia. Ini yang agak kenceng. Anak lembu emas. Sengaja saya pilih yang agak-agak lama gitu. Jadi buat anak-anak agak lucu nih gitu ya kak-kakak. Lalu di slide selanjutnya kak-kakak perhatikan ini. Saya menyiapkan gambar awan, lalu gambar matahari, gunung, dan bangsa Israel. Di sini saya tambahin pohon-pohonan gitu ya. Ini ada teks-teks juga, bahasa anak-anak yang lebih mudah.
Dan dari presentasi ini kakak-kakak, kita bisa membacakan ayat firman Tuhannya plus kita menceritakan firman Tuhannya sekaligus atau aplikasinya. Jadi slide kita tayangin, kita cerita. Slide tayangin, kita cerita. Kita contohin ya Kak ya, kita praktekkan. Jadi waktu kita mau memulai bersama adik-adik, wah selamat pagi adik-adik semua. Dengerin nih cerita kita hari ini. Anak lembu emas. Wah, maksudnya apa nih anak lembu emas? Kita buka sama-sama, lihat kanan atas Keluaran 32 ayat 1 sampai 20. Wah, begini ceritanya. Kakak-kakak langsung lanjut ya. Ini background kakak-kakak. Kita tinggal klik. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Harun ngomong apa ya kira-kira ya adik-adik? Lihatin guys. Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku. Wah, mereka mencari Tuhan lain. Padahal ada Tuhan yang sesungguhnya yang sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Wah, dan seterusnya. Kita bisa langsung aplikasi cerita apa yang terjadi selanjutnya adik-adik. Mari kita lihat. Gambarnya saya udah ganti-ganti. Saya zoomin ceritanya Kak, di zoom. Kita lihat ya. lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Wah, mereka kasih tuh cincin, anting, semua yang dari emas dikumpulin kepada Harun. Apa yang terjadi ya? Dileburin, dibakar, dia mencair, lalu jadi sesuatu, jadi Tuhan lain, dan seterusnya. Wah, ini nih pada ngomong, pada nyetor. Tadi kakak saya pakai motion, jadi si shape-nya itu di motion bergerak. Itu kalau di PowerPoint bisa tuh di motion, digerak, dihilangin, diputar-putar, dan seterusnya. Lanjut ya Kak. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Wah, kira-kira itu Tuhannya bukan teman-teman? Kita bisa interaktif sama anak-anak. Bukan. Tuhan yang sesungguhnya bukan dari seperti itu. Jangan mencari atau membuat Tuhan lain. Dan seterusnya, apa Tuhan lain kamu hari ini? Kamu uang, followers, dan seterusnya. Kita bisa aplikasi. Lanjut. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya. Harun ngomong apa ya? Kita dengerin nih adik-adik. Besok hari raya bagi Tuhan. dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Gitu ya Kak, dari suara kita sendiri kita rekam dari voice changer tadi, lalu kita insert ke presentasi kita Kak. Itu memang harus terus banyak latihan, lalu kita bisa tambahin teks-teks dan seterusnya. Nah di sini Kak, kakak saya sengaja masih kosongkan gitu ya. Di sini ada bagian yang saya belum kasih apapun, kita akan coba praktekkan sekarang. Jadi biar kita bisa bersama-sama belajar Kak-kakak. Sebentar saya share screen dulu. Ini dia Kak-kakak, ini masih kosong ya Kak, ini belum ada apa-apa. Kalau Kakak-kakak perhatikan bagian di penyusunannya Kakak-kakak, di bagian ini nih ya Kak ya, kelihatan ya. Di sini tuh ada berbagai tahapan-tahapannya, jadi saya pakai motion dan lain-lain. Kalau
kalau kita klik gitu ya, jadinya seperti ini, belum ada apa-apa kakak. Ini ceritanya 2 loh batu dibuang, lalu Musa mendekati ke anak lembu emas, yang lalu di terakhir api membakar dan akhirnya si berhala itu atau Tuhan lain itu hilang gitu ya. Nah, saya akan kasih tips kakak untuk kita menaruh voice changer dari part itu. Seperti yang tadi dicontohin di awal, yang pertama adalah kakak coba kita masuk dan kita akan rekam bersama-sama. Sebentar, saya buka dulu kakak. Ini dia. Nah, kakak kelihatan jelaskah di sini audio voice changer-nya, kelihatan ya? Oke, mantap. Nah, kita akan rekam, contoh ya kak ya. Kita akan rekam di bagian yang ke ayat 19 sampai 20 dari teks ini. Berharap ini jadi semacam latihan untuk kita lihat, oh bisa dibikin seperti ini. Misalnya ayat 19 saya akan coba rekam, kakak di sini saya record ayat 19. Oke, saya pilih mic-nya saya dulu. Mari kita mulai. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Ayat 20, sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Kita stop. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, saya ganti langsung ya kak. Jadi naratornya ceritanya anak-anak di suara ini. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu. Oke, kita sudah tahu itu. Saya langsung save. Kakak nanti kalau rekam voice changer tinggal langsung save. Lalu kasih judul. Saya kasih judul ayat 19. Saya save di desktop. Begitu di save, sudah langsung otomatis masuk nih kak. Begitu selesai, kita buka lagi ke presentasi tadi. Terlihat ini ya, Kak Endra ya. Oke, kita tinggal insert atau masukin yang tadi itu kak, yang sudah direkam tadi. Coba kita praktekkan langsung. Mana tadi desktop, ini dia ayat 19, saya masukin. Setelah jadi, suaranya jangan lupa kak, jangan terlalu besar, jadi saya kecilin dulu suaranya segini deh. Nah, saya tambahin background. Background saya sudah standby di sini, ada beberapa background, saya pilih. Misalnya saya mau masukin, ada favorit saya ini judulnya Basement. Nah, ini dia, kita dengar dulu. Oke, ini sangat mendukung. Kita kecilin basementnya, jangan terlalu besar. Ini kita hide dulu. Lalu kita pilih yang otomatis langsung nyala. Jadinya seperti ini kakak. Jadi kita tinggal klik, nanti si gambar-gambar itu akan motionnya gerak dan jadi hidup. Ups, urutannya saya harus perbaiki dulu kakak. Ternyata jadi suaranya itu langsung saya nyalain aja berdua barengan. Saya ulang lagi kakak. Jadi memang, nah ini dia sudah jadi. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Ayat 20, sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Selesai. Jadi ya kak, kakak juga bisa tambahin gambar-gambar yang lain, diambil dari Google, Pinterest, dan sebagainya. Jadi dari gimmick presentasi, kita bisa menyajikan cerita yang menarik buat anak-anak. Dan ini beberapa contoh presentasi gambar-gambar yang lain, kakak bisa ngulik ya, cukup banyak gambar-gambar yang seru buat anak-anak kita. Itu metode yang pertama dan kedua kakak-kakak, presentasi dan voice changer. Yang terakhir, saya akan share metode snap kamera. Kakak-kakak, saya akan perkenalkan sedikit dulu tentang snap kamera. Buat kakak-kakak yang ingin detail gitu ya, mengetahui tentang snap kamera, kakak-kakak sebenarnya bisa
ngulik. Di sini saya udah ada beberapa contoh. Kakak-kakak boleh cari di YouTube, tapi saya akan memperkenalkan dulu apa itu snap kamera buat kakak-kakak. Nah, kakak-kakak berkaitan dengan cerita kita hari ini, kita bisa mengulik snap kamera dengan berbagai gimmick yang nyambung sama cerita kita. Contoh seperti ini kakak-kakak, ini saya sudah siapin stoknya, kakak-kakak tinggal ngulik gitu ya. Kita ajarin anak misalnya tentang dia mau tentang emas gitu ya, apa lembu emas, kita bisa jadi seperti ini. Kakak boleh lihat di saya berubah jadi kayak koin emas. Lalu kemudian anak-anak terlalu apa yang jadi Tuhan kalian hari ini, kalian terlalu sibuk misalnya pikirannya duit terus misalnya gitu ya, kakak bisa jadi ganti jadi uang. Lalu terlalu banyak main game Roblox misalnya, bisa jadi game Roblox. Terlalu seneng nonton YouTube, udah di sini malas-malasan tidur aja terus, bisa pakai gimmick snap kamera dan seterusnya. Main laptop terus bisa jadi laptop, main game Among Us ya, apa yang menjadi keterikatan anak hari ini yang relate sama mereka hari ini, kita bisa taruh di situ untuk jadi aplikasi. Lalu waktu kita cerita, waktu di gunung kita bisa pakai gambar gunung, di sini kelihatan ya Kak ya. Lalu jadi batu, lalu kemudian anting kakak, buat yang cewek-cewek tuh ada anting emas. Ada emas nih Kak Medi, kita bisa tambahin. Lalu api datang, kita bisa jadi fire, jadi api di sini, atau bahkan mukanya bisa jadi api gitu ya, dan seterusnya. Tinggal kakak explore. Nah, untuk bagian explore tentang snap kamera, saya sudah menyiapkan. Kakak boleh ngulik di sini, kakak boleh lihat di screen lagi. Kakak boleh cari di YouTube, itu kakak tinggal ketik saja Bina Warga snap kamera, maka akan muncul. Waktu itu kami pernah mengadakan bersama Bina Warga bagaimana memaksimalkan snap kamera untuk pelayanan. Kakak ngulik di situ kakak bagaimana cara dan semua tentang snap kamera. Pelajari snap kamera, lalu kakak bisa taruh itu jadi gimmick di pembukaan, di sementara bercerita, bahkan aplikasi. Itu akan sangat hidup dan sangat menarik buat anak-anak. Dikolaborasikan 3 metode ini ya Kak ya, presentasi, voice changer, dan juga snap kamera. Nah, kakak bisa mengulang lagi tentang tujuan bahwa anak-anak, adik-adik yuk berjanji hanya menyembah kepada Tuhan saja. Aplikasi lebih tajam misalnya, anak-anak harus mencintai firman Tuhan, rajin ibadah walaupun online, rajin berdoa, dan seterusnya. Arahnya adalah mereka harus hanya menyembah kepada Tuhan saja. Itu dari saya kakak berharap 3 metode ini menolong kita untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, khususnya kelas besar. Semangat kakak-kakak, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Medi untuk ide-ide yang luar biasa yang bisa kita gunakan untuk kelas besar. Dengan ini, semua kelas kita sudah sampaikan ide-ide untuk menyampaikan ceritanya, dan saatnya kakak-kakak mengeksplornya, dan berharap setiap kita boleh menyajikan yang terbaik, sesuatu yang baru untuk anak-anak. Jangan kasih makanan yang basi, kata Kak Medi, untuk anak-anak yang menantikan terus kasih Tuhan. Apa yang datang dari hati selalu membuat kita berupaya terbaik dan nanti juga akan sampai ke hati. Inilah program persiapan kita kali ini. Kita akan akhiri dan saya mengundang Pendeta Santi untuk berdoa menutup acara kita. Silakan Pendeta Santi. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami bersama-sama boleh mempersiapkan bahan ajar untuk adik-adik kami dengan tema anak lembu emas. Terima kasih untuk kehadiran anak-anakmu, baik itu Kak Kristina, Kak Medi, dan juga Kak Hendra, yang boleh menolong kami semua, menolong anak-anakmu yang dengan kesungguhan hati mau menyampaikan firman Tuhan sehingga anak-anakmu boleh semakin mencintai firman-Mu dan juga belajar melakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Santi untuk menutup acara kita. Kakak-kakak selamat mempersiapkan diri, berikan yang terbaik, dan kita akan jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu di minggu depan. Tuhan Yesus berkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.